kalau misalkan Bapak panggil namanya, harap untuk mengangkat tangannya ya. Dan katakan hadir ya. Abian Ahmad hadir. Oke. Ahmad Fauzan Maulana Hadir. Adinda Hadir. Alfia Khairu Alifa Zahra Alika Naila Putri Alia Cahya Sabrina Asifa Firdayanti Hadir. Atika Febrianiro Ais Kanaya Hadir. Dava Zainus Safi Elza Kristiana Fabian Alzigi Fauzan Nada Haikal Ramada Haura Askaira Intan Ayu Hadir. Iqbal Ramadan Iren Agustin Hadir. Enzo Kaila Nur Hasana Hadir. Muhammad Nuriski Hadir. Muhammad Tila Muhammad Aji mari kita hadir ya nak ya. Muhammad Aryadika Hadir. Nakita Mona Naufania Rahelia Raden Ayu Rifka Putri Hadir. Tristan Ahmad Ibrahimovic dan Zahir. Ya, dilengkap ya. Oke, Bapak sudah absen kalian satu-satu. Sekarang Bapak sebelum kita masuk ke pembelajaran ingin bertanya, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak enak badan atau sakit? Tidak ada. Sudah sarapan semua anak-anak? Ya. Aji kemarin sakit? Sakit apa Aji? Diare. Nah itu ya, Aji sakit diare berarti kemungkinan Aji salah makan atau tangannya tidak dicuci dulu ketika makan. Ya, kemungkinannya seperti itu. Jadi bakteri dan virusnya masuk. Jadi memang bulan-bulan dan dekat-dekat ini memang banyak penyakit yang dapat masuk ke dalam tubuh kita. Apalagi di lingkungan sekolah kita ini banyak sekali teman-teman kalian yang sedang sakit ya nak ya. Jadi harap dijaga kesehatannya. Jangan lupa juga untuk memperhatikan pola makan, pola hidupnya. Jadi jangan sering begadangan juga ya nak ya. Ada yang sering begadangan ini? Coba Bapak lihat. Rizky, begadangan terus? Enggak. Ziggy, HP-nya nggak pernah lepas dari tangan ya Ziggy ya. Tapi masih ada waktu disempatkan untuk belajar ya nak ya. Ya kalau misalnya kalian sehat semua, alhamdulillah. Ya pesan Bapak sekali lagi, jaga kesehatan karena kita sakit itu tidak enak ya. Oke. Selanjutnya Bapak mau melatih kefokusan kalian. Kita ada sedikit permainan. Bapak akan memberikan contoh. Jadi kalau misalkan Bapak bilang tepuk satu, kalian tepuk ke sebelah kiri. Tepuk dua berarti kiri dan kanan. Ya. Kemudian kalau tepuk tiga, kiri, kanan,
Diulang sekali lagi coba. Tepuk 1. Ya, kiri ya. Tepuk 2. Oke, tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, kita mulai. Siapa yang tidak fokus dan siapa yang fokus bakal lewat. Ya. Dan ini temponya akan Bapak cepatkan. Ya. Diperhatikan, fokus. 2 kali tepuk 2. Nah, kurang masih. Harusnya 2 kali ya. Sini, kemudian sini lagi, kemudian kembali lagi. Sekarang lanjut. Harus fokus lagi. 3 kali tepuk 5. Oke, fokus. Sekali lagi. 1 kali tepuk 1, 2 kali tepuk 3. Gak apa-apa. Nah, apa sih tujuan Bapak melakukan ice breathing ini? Itu untuk melatih kefokusan kalian, karena mungkin kalian masih terbawa hawa-hawa ngantuk dari rumah, di sekolahan, apalagi kalau yang belum sarapan pasti lapar. Nah, ini tujuannya untuk melatih kefokusan kalian, ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran. Nah, sekarang Bapak tanya dulu sama Abian. Abian, tadi sudah sarapan, Nak? Sarapan apa, Nak? Sarapan apa? Nasi telur. Minumnya apa, Nak? Abian? Air putih. Sehat. Coba yang perempuan, Bapak tanya. Nikita. Nakita. Sarapan apa, Nakita? Ayam goreng. Kemudian nasi. Nah, Abian tadi sarapan telur dan nasi. Di dalam pembelajaran kita pada hari ini ada sangkut pautnya dengan makanan yang dimakan oleh Abian. Bagaimana cara membuat telur goreng? Dan setiap cara pembuatan pasti ada prosedurnya. Kita akan masuk ke dalam teks prosedur. Ya. Ada yang tahu enggak sebelumnya teks prosedur itu apa? Langkah-langkah yang dilakukan secara teratur agar tidak terjadi hasil yang gagal atau kesalahan. Ya, Abian pernah masak telur sendiri? Apa aja langkah-langkah prosedurnya? Balik telur. Udah dikasih minyak? Dikasih minyak, berarti ya kurang. Kalau misalkan nggak dikasih minyak, telurnya gosong, nah. Ya, nah itulah kenapa kita harus melakukan yang namanya teks prosedur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian sakit diare misalkan, karena tidak mengikuti prosedur kebersihan mencuci tangan. Ya, jadi kehidupan kita itu dipenuhi dengan prosedur. Kalian melakukan ibadah, ada prosedurnya. Kalian makan, ada prosedurnya. Kalian di kelas juga ada prosedurnya, ya. Nah, kita sekarang masuk ke pembelajaran. Tapi sebelumnya Bapak akan memperlihatkan cuplikan video. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk.
Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Ya, jadi video ini mengajarkan kita untuk mencuci tangan yang benar, mengikuti prosedur-prosedur yang dianjurkan oleh dokter atau menteri kesehatan. Ya, coba yang pertama tadi seperti apa? Basahin tangan. Basuh tangan, kasih sabun, Cukupnya ratakan sabun dengan menggosokkan kedua telapak tangan. Terus kemudian ibu jari, kemudian ini telapak tangan. diputar-putar. Terus itu. Ini yang ketinggalan, nak. Iya. Nah, ini yang Dalam ketinggalan. jari. Ya. Nah, kemudian yang terakhir dibilas. Setelah dibilas, bilah menggunakan kain kering atau tisu. Ya. Kalau menggunakan hand sanitizer tadi berapa detik? Standarnya mencuci tangan berapa detik? 40 sampai 60 detik. Berarti anak sudah memahami. Ya. Sekarang kita selanjutnya. Ya. Kita masuk ke pembelajaran bab 3 yaitu masuk ke dalam pembelajaran yaitu materi teks prosedur. Ya, seperti yang kita tadi bahas, teks prosedur adalah Panduan sistematis yang merinci langkah-langkah atau melakukan sesuatu secara berurutan. Nah, seperti yang kalian pernah lakukan atau ibu kalian pernah lakukan yaitu ketika memasak harus ada resep makanannya dan mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan oleh buku tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan kamu tidak mengikuti resep itu, apakah makananmu akan enak? Tidak. Ya, pasti gagal. Kemudian petunjuk menggunakan alat elektronik. Nah, ini juga sering terjadi kesalahan. Contohnya seperti kalian menyalakan laptop memang ditekan tombol powernya. Kemudian cara mematikannya juga apakah ditekan tombol power? Tidak. Prosedurnya seperti apa yang aman? Down. Klik Windows, klik tanda Power. simbol power, kemudian di Shutdown. Kemudian cara menjaga keamanan dalam bekerja. Nanti kalau misalkan kalian sudah bekerja, di dalam dunia pekerjaan itu juga ada SOP-nya, prosedur-prosedurnya yang harus kalian ikuti. Apalagi misalkan yang laki-lakinya ini misalkan bekerjanya di perusahaan seperti Pertamina, tambang, itu resiko kecelakaannya tinggi, nah jadi harus mengikuti prosedur yang ada. Contoh, ini menunjukkan betapa esensialnya teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi contoh-contoh ini menunjukkan betapa dasarnya teks prosedur dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan utama teks prosedur yang pertama, memberikan panduan yang jelas. Jadi agar pembaca itu dapat melakukan suatu kegiatan dengan benar dan efektif, menghindari kesalahan. Ya. Kemudian lanjut, memudahkan pemahaman, menguraikan langkah demi langkah untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa kebingungan. Misalkan kalian sedang bermain gitar, kalian tidak tahu cara prosedur yang benar, kalian pukul-pukul gitar itu, apakah bunyinya akan merdu? Tidak. Gitar itu mainnya diapakan? String. Ya. Lanjut.
ciri-ciri utama teks prosedur. Yang pertama, runtut dan sistematis. Jadi step by stepnya itu sesuai, runtut ya. Langkah-langkah disajikan secara berurutan, tidak acak. Seperti tadi Abian, tidak didulukan minyaknya sehingga telurnya gosong. Ya. Kemudian ada kalimat perintah imperatif. Nah, ini yang biasanya dimunculkan dalam teks prosedurmu, itu menggunakan kata kerja aktif yang menginstruksikan seperti campurkan susu ke dalam gelas, ke dalam adonan. Tuangkan air 5 liter ke dalam drum. Kata penghubung waktu. Ya, kata penghubung waktu mengandung konjungsi temporal seperti kemudian, selanjutnya, lalu, untuk alur yang jelas. Misalkan tadi Abian ambil telur, kemudian tuangkan minyak ke wajan, lalu telurnya diceplok di wajan, misalkan seperti itu. Ya. Yang terakhir, penomoran atau urutan memudahkan pemahaman tahapan, seringkali menggunakan angka atau poin. Jadi untuk mengingatkan kalian supaya berurutan tidak salah, itu dikasih nomor nanti cara pembuatan teks prosedur yang benar. Bahan-bahan pertama apa, dikasih nomor, kemudian bahannya, langkah-langkahnya apa, dikasih nomor, kemudian langkah-langkahnya. Lanjut, struktur esensial teks prosedur. Ya, struktur dasarnya teks prosedur adalah yang pertama ini harus diingat. Tujuan, harus memiliki tujuan. Tujuan itu apa? Tujuan itu adalah bagian ini menjelaskan hasil akhir atau apa yang ingin dicapai melalui prosedur ini. Nah, makanya setelah ini nanti Bapak akan suruh kalian praktek membuat sebuah makanan. Membuat makanan itu harus memiliki tujuannya. Ya, kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahan berbeda. Kalau alat itu yang digunakan untuk membuat makanan, bahan-bahan itu yang dipakai untuk dimasak di makanan. Ya, jadi alatnya dulu, kemudian bahan-bahannya harus diuruti. Kemudian langkah-langkah. Inti dari teks prosedur berisi urutan tahapan yang harus dilakukan secara berurut dan detail. Langkah-langkah ini apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan dari urutan pertama sampai selesai produkmu, sampai selesai makananmu. Kemudian kesimpulan, menyatakan kembali hasil yang diharapkan atau manfaat jika prosedur diikuti dengan benar. Kadang juga berfungsi sebagai penutup. Nah, kesimpulannya kalian harus memiliki. Kalau misalkan kalian sudah mengikuti prosedur dengan benar, insya Allah kesimpulannya hasilnya akan benar, akan berhasil. Tapi kalau kalian tidak mengikuti prosedurnya, otomatis hasilnya tidak baik atau gagal. Kita lanjut. Nah, ini ada mengenal jenis-jenis teks prosedur. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, yang sederhananya saja, prosedur dengan beberapa langkah singkat dan mudah diikuti. Contoh cara menyalakan atau mematikan komputer. Di sini ada enggak yang matikan komputer langsung tekan powernya, tombolnya, kayak matikan TV. Ya, tunggu sampai setahun, laptopmu langsung rusak, minta belikan lagi. Kemudian ini ada yang tengah, kompleks, agak-agak susah, yang mana melibatkan banyak langkah, sublangkah, dan detail yang lebih rumit. Contoh seperti resep masakan lengkap atau panduan perbaikan elektronik. Ya, seperti kalian juga memperbaiki motor, itu juga ada prosedurnya. Kemudian protokol. Ini lebih ribet lagi, lebih sulit lagi. Berisi langkah-langkah yang resmi, ketat, dan seringkali terkait aturan atau standar tertentu.
yang aman untuk diri sendiri, untuk keselamatan kerja kita. Karena kalau kalian sampai celaka, yang rugi bukan cuma perusahaan tapi diri kalian sendiri. Gitu ya, ya. Lanjut. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama ada kalimat imperatif atau perintah. Kemudian gunakan kata kerja yang menginstruksikan secara langsung. Tuang, aduk, panaskan. Kata kerja aktif. Pilih kata kerja yang jelas dan spesifik menunjukkan tindakan subjek. Kemudian konjungsi temporal. Kata penghubung waktu yang menunjukkan urutan. Pertama, kemudian, lalu, setelah itu. Kata teknis, istilah khusus yang relevan dengan topik. Teflon, mixer, fermentasi. Kemudian yang terakhir, singkat dan lugas. Gunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Hindari kalimat yang ambigu, yang susah dipahami. Ini harus kalian pahami ya, karena nanti kalau kalian bapak suruh untuk membuatkan sebuah teks prosedur, kaidah kebahasaan ini harus kalian masukkan ke dalam teks tersebut. Ya. Lanjut. Nah, ini ada contoh teks prosedur risol mayo buatan Dinda. Ada yang mau membacakan? Coba Aji bacakan, Aji. Coba Aji bacakan. Risol mayo buatan Dinda. Pada akhir pekan, Dinda membantu ibunya di dapur. Dia ingin membuat camilan untuk keluarga, yaitu risol mayones. Dinda mengeluarkan beberapa bahan dari lemari dapur, seperti tepung terigu, susu bubuk, telur, mentega, mayones, keju, sosis, dan tepung panir. Semua bahan itu dia letakkan di atas meja. Pertama-tama, Dinda mencampur bahan untuk kulit risol sampai adonannya halus dan tidak menggumpal. Setelah itu, dia menuangkan adonan ke teflon dan memasaknya hingga lembaran kulit matang. Setelah kulit risol siap, Dinda Coba lanjutkan. Lanjutkan. Enzo. meletakkan sosis, keju, dan sedikit mayones di bagian tengah tuang. Kemudian ia membuang risol yang wangi atau risol yang tidak tuang. Kemudian dibawa risol yang dimasukkan ke dalam tepung terigu. Lalu dibaluri dengan sedikit tepung panir. Setelah kemudian, Dinda menggoreng risol satu-satu hingga kelihatan kuning dan matang. Aroma harum memenuhi dapur. Kemudian bertahap, Dinda meniriskan risol menjadi satu, yaitu menjadikan berganda. Semua orang di rumah mengikuti resep masakannya karena masakan sendiri lebih berbeda. Oke, stop. Ya, jadi yang kalian baca ini itu merupakan teks cerita yang nanti itu bisa dijadikan dalam bentuk teks teks prosedur. Ya, ini ada petunjuk untuk peserta didik. Berdasarkan teks cerita di atas, susun kembali teks tersebut menjadi teks prosedur kompleks dengan bagian-bagian. Tadi ada unsur-unsurnya apa aja tadi yang pertama? Tujuan. Ya, gunakan kalimat perintah dan konjungsi penanda urutan seperti kemudian, setelah itu, selanjutnya, terakhir, dan seterusnya. Nah, nanti jadinya seperti ini nah, teks prosedurnya. Nah, dilihat. Yang mana dari teks yang panjang tadi, teks cerita yang panjang tadi diubah menjadi teks prosedur yang ringkas tapi gampang untuk dipahami. Menghasilkan risol mayones yang lezat dan anti gagal. Material atau bahan-bahannya yaitu tepung terigu, susu bubuk, telur, mentega, mayones, keju, sosis, tepung panir. Langkah-langkah pembuatannya: campurkan bahan kulit hingga homogen, masak adonan di teflon hingga matang, isi dengan sosis, keju, dan mayones, gulung rapat dan balur dengan telur dan tepung panir.
goreng hingga kuning kemasan. Hasilnya apa? Risol mayonnaise siap disajikan sebagai cemilan keluarga. Kalau misalkan mengikuti rentetannya, prosedurnya pasti jadi mayonnaise, pasti jadi risol yang ya, yang benar, tidak gagal. Mengapa penting mempelajari teks prosedur? Seperti yang Bapak bilang tadi, sebagai panduan hidup kalian sehari-hari. Kalian melakukan kegiatan apapun itu ada prosedurnya. Berbicara dengan guru ada prosedurnya. Ya, chatting dengan guru juga ada prosedurnya. Apa sih kalau chatting dengan guru prosedurnya? Coba Bapak tanya. Salam. Kemudian sebutkan namamu, kelasmu, dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang sopan. Kemudian apa tujuanmu, ya, dan diakhiri dengan salam. Enggak begini, assalamualaikum Pak, mau tanya nih Pak. Nah begitu, itu tidak sesuai prosedur. Ada yang begitu biasanya sama Bapak juga, ya. Harap introspeksi. Panduan hidup sehari-hari membantu kita mengikuti instruksi dengan tepat, dari merakit furniture hingga menggunakan aplikasi baru. Kemudian yang kedua, keterampilan menulis dan memahami. Meningkatkan kemampuan kita dalam menyusun dan mencerna informasi instruksional secara efektif. Yang terakhir, relevansi multidisiplin, berguna di berbagai bidang seperti memasak, teknologi, administrasi, dan bahkan medis. Kenapa kok medis? Orang kalau misalkan dokter memeriksa pasien, ada prosedurnya enggak? Dokter ketika ingin operasi pasien, apakah ada prosedurnya enggak? Jadi semua digunakan prosedur ini, ya. Kesimpulan dan aksi. Teks prosedur adalah panduan esensial yang sering kita temui dalam kehidupan. Menguasai ciri, tutur, dan kaidah kebahasaan adalah kunci untuk membuat dan memahami teks prosedur dengan baik. Jadi pembelajaran kita teks prosedur ini jangan kalian ingat sekarang kemudian dilupakan untuk esok harinya atau kemudian harinya. Digunakan terus selama kalian hidup. Insya Allah kalau kalian selalu mengikuti prosedur, jalan kalian akan aman-aman dan tidak ada masalah, ya. Oke, terima kasih. Nah sekarang Bapak akan membagikan. Di sini ada lembar kerja, yang mana di lembar kerja ini Bapak masih menuliskan dalam bentuk cerita. Teks cerita nanti kalian ubah menjadi sebuah teks prosedur yang baik dan benar. Jadi harus dibaca benar-benar, ya. Ingat tadi ya, keempatnya tadi apa saja yang harus dituliskan. Yang pertama apa? Tujuan. Kemudian alat dan bahan atau material. Kemudian langkah-langkah. Kemudian Bapak bagikan, ya. Jangan lupa ditulis nama, kelas, kemudian isi di bawahnya, nggak apa-apa.
ya nak. Dikerjakan, Bapak beri waktu 25 menit. Setelah kalian selesai nanti mengerjakan lembaran tersebut, harap dipresentasikan di depan. Ya, jadi Bapak beri waktu 25 menit. Setelah itu kalian presentasikan di depan. Kerjakan sendiri ya, karena berbeda itu. Ada yang masih dibingungkan, gimana namanya? Karena nanti sebelum kalian praktek membuat makanan atau minuman, itu harus dituliskan dulu dalam bentuk teks prosedur. Kurangi coret-coretannya ya, atau tip-nya kurangi. Kenapa? Tujuan kamunya. Ini buat apa dia? Nah, kemudian kamu pikirkan tujuannya dari apa yang dia buat apa itu apa? Dibuat kue-kue ditambahin seperti yang nikmat dan lezat yang gurih. Apa ya Elsa? Pokoknya masuk.
kalian terapkan juga dalam kehidupan kalian. Jangan cuma dapat pembelajaran di sekolah aja kemudian dilupakan begitu aja ya. Jadi melihat ayat. Kalian tempat duduknya rolling ya. Di rollingnya setiap hari atau minggu, Bulan. bulan, Tiap bulan. setiap bulan. Ya, ya, itu di belakangnya juga bisa ya nanti tulisin ya. Kalau tidak muat di belakang. Hmm? Siap, siap, siap.
Ada yang sudah siap untuk presentasi? Sudah selesai? Siapa tahu belum waktunya habis, Pak, saya sudah siap Pak presentasi. Haikal sudah? Belum? Sudah sampai apa? Supaya kita lebih gampang memahami. Kalau nggak 6 orang bisa pakai ABC. Kalau hitungan itu kita jadi agak susah baca hasilnya.
buatnya sama seperti yang Bapak tadi perlihatkan contohnya di depan ya. Ya, maksud saya begitu. Nah, kita lebih gampang waktu membacanya itu lebih enak. Sudah sampai hasil berlangkah-langkah. Kita sudah sampai mana? Hasil. Aplikasi berusaha. Laporan. Ini yang akan dibahas. Ya. Sama waktu Bapak menyampaikan di depan tadi, kalau pakai koma itu orang jadi susah pahamnya. Ya, setelah ini kita membuat presentasi, konsep presentasi untuk buat produk makanan. Secara berkelompok ya, kemarin itu Bapak tentukan kelompok. Ayo, ada yang sudah selesai belum? Sebentar lagi. Ya, izin. Silakan ya, silakan. Ayo, silakan yang sudah kumpul semua, kemudian kita presentasikan. Belum dihasil? Sudah. Coba yang sudah dikumpul, atau Bapak ambil aja, Bapak ambil. Mana yang sudah? Ya. Siapa lagi yang sudah?
tanggal 15. Sudah. Sudah 2 orang. Tadi ada kaidah kebahasaan, masih diingat enggak? Ingat ya, dimasukkan juga kaidah kebahasaannya ketika membuat teks ini. Ya, kata hukum temporalnya, kemudian ada juga kalimat imperatifnya, penegasan. Nanti setelah ada teman kalian yang maju presentasi, kalau misalkan masih ada kalimat yang kurang tepat, disanggah ya temannya ya. Nah, katakan kemudian disanggah kalau memang kalian ingin membenarkan. Sudah semua? Tunggu sudah semua dulu baru kita presentasi ke depan. Sudah? Kirain sudah?
berapa orang? Adian belum. Suaranya. Ayo, waktunya sudah habis. Ayo dikumpul. Ayo dikumpul, waktunya sudah habis. Abian, ayo. Vicky, ayo. Sudah. Nah kita ayo cepat mengumpul. Ayo, sudah semua. Oke. Ada yang belum? Coba angkat tangan yang belum. Ayo, suaranya. Usah melakukan hal yang tidak perlu ya. Persiapan. Maju. Bapak minta bacakan teksnya, teks ceritanya, kemudian bacakan secara rinci dan detail teks observasinya. Kemudian untuk yang lain harap dicatat ketika ada kaidah kebahasaan, kemudian ada salah-salah kata hubungnya atau kalimat imperatifnya dicatat, nanti disampaikan dengan temannya, diberi masukan ya. Maju Iren. Coba kita lihat Iren maju ke depan. Halo semuanya. Hai. Selamat pagi.
tenang saja. Ketika membacakan teks prosedur itu wajib diucapkan juga untuk angka-angkanya, penomorannya, karena itu masuk di dalam unsur-unsur teks prosedur juga. Tadi kita tidak membacakan, ya, tidak membacakan. Kemudian untuk kaidah pembahasan tadi Bapak perhatikan sudah cukup baik. Untuk penyusunan kalimat dan kata-katanya juga sudah cukup baik. Oke, kita lanjut. Masih kue pisang ya. Muhammad Aji. Kue pisang buatan Nisa. Pada sore hari yang cerah, Nisa merasa ingin membuat camilan sederhana untuk keluarganya. Dia melihat beberapa buah pisang matang di dapur dan langsung terlintas ide untuk membuat kue pisang. Pertama, Nisa menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dia mengambil beberapa buah pisang, tepung terigu, gula pasir, sedikit garam, dan susu cair. Dia juga menyiapkan wadah untuk adonan dan loyang kecil untuk memanggang. Setelah semua bahan siap, Nisa mengupas pisang dan menghaluskan menggunakan batu. Lalu ia menambahkan tepung terigu, gula, garam, dan susu cair. Semua bahan itu ia aduk sampai merata hingga membentuk adonan yang lembut. Kemudian Nisa menuangkan adonan tersebut ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin agar tidak lengket. Dia memasukkan loyang itu ke dalam oven dan memanggangnya selama kurang lebih 30 menit. Aroma harum pisang pun mulai tercium dari dapur. Setelah kue matang, Nisa mengeluarkan dari oven dengan hati-hati. Dia menunggu hingga agak dingin, lalu memotongnya menjadi beberapa bagian. Kue pisang buatan Nisa siap dibagikan untuk keluarga. Semua orang menyukainya karena rasanya manis dan lembut. Tujuan kue pisang yang lezat. Bahan-bahan: pisang matang, tepung terigu, gula pasir, garam, dan susu cair. Alat: wadah, loyang kecil, oven, serta batu. Langkah-langkah: 1. Kupas kulit pisang. 2. Panaskan menggunakan batu. 3. Tambahkan tepung terigu. 4. Tambahkan gula. 4. Selanjutnya tambahkan sedikit garam. 5. Tambahkan susu cair. 6. Aduk sampai merata. 7. Olesi loyang dengan margarin agar tidak lengket. 8.
sudah kita kasih tepuk tangan dulu untuk sekarang dikumpul semua tadi tugasnya, nanti Bapak nilai. Nah, ini sudah ada tugas mengenai teks prosedur, yang mana kemarin kan Bapak sudah sebenarnya nyuruh membuat membuat makanan dan minuman ya, dan sudah Bapak bagikan kelompok juga. Apa tujuan kemarin Bapak bagikan kelompok? Membuat makanan dan minuman kan, tapi kan Bapak suruh kalian untuk mengonsep dulu, agar nanti yang kalian buat itu apakah sesuai dengan teks yang sudah kalian buat, gitu loh. Nanti dibuat dalam bentuk PowerPoint. Kemarin Bapak sudah ngomong atau belum? Sudah kayaknya. Ya. Jadi nanti misalkan masih ada waktu, ya dibuat ya per kelompok ya. Tapi sebelumnya kita Bapak minta refleksinya dulu kepada Intan. Silakan maju ke depan, bagaimana perasaan dan pendapatnya mengenai pembelajaran kita hari ini. Yang lain harap diperhatikan. Masih pagi sudah pada ngantuk. Abi, ya. Mata saya memang begini Pak. Ayo, berikan refleksi ya untuk hari ini, bagaimana perasaan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, perasaan saya pada pelajaran ini sangatlah menyenangkan dan pelajarannya mudah dipahami. Perasaan saya sangatlah menyenangkan dan Perasaanmu tentang pelajaran ini bagaimana? perasaan saya sangatlah menyenangkan dan mudah. Apa yang kamu dapat? Apa yang didapat hari ini? Apa Intan yang didapat hari ini? Yang didapat hari ini apa, anak? tentang tes prosedur. Ya sudah, oke. Tepuk tangan. Ini masuk. Ya udah, silakan duduk. Beri kesimpulan ya Ziggy tentang materi kita hari ini dan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Jadi perasaan saya merasa senang karena bisa belajar apa itu teks prosedur, seperti tujuan, langkah-langkah, itu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan hasil untuk bisa membuat teks prosedur.
Sudah. Terima kasih. Sudah, makasih. Oke anak-anak, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih banyak ya anak-anak untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi ya bisa kalian terapkan juga dalam kehidupan kalian, seperti pesan Bapak yang tadi ya. Teks prosedur itu bukan hanya dalam pembelajaran, tapi juga untuk kehidupanmu harus selalu kamu terapkan. Ya, kalian harus menerapkan teks prosedur itu supaya jalanmu itu tetap baik, tidak ada yang salah. Begitu, ya. Kemudian untuk hari ini, tadi Bapak sudah nyuruh mengonsep loh, padahal refleksinya, tapi kok begitu Bapak kira bakal lancar gitu loh refleksinya, tapi udah nggak apa-apa. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus mengambil. Sekarang lanjutkan tugas PowerPoint-nya.